Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1 Sabirin Nur dan Muhyiddin dilaporkan seterunya calon Gubernur Kalsel nomor urut 2 Denny Indrayana bersama kuasa hukumnya Bambang Wijoyanto dan saksi pelapor Jurkani ke Bawaslu Kalsel. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan tentang masalah politik uang yang dianggap melanggar Undang-Undang Pilkada Pasal 71 nomor 10 tahun 2016. Laporan dugaan pelanggaran politik uang oleh Kubu 02 ini merupakan kedua kalinya setelah laporan yang pertama dinyatakan tidak terbukti oleh Bawaslu Kalsel. Kuasa hukum Denny Indrayana dan Devriadi, Bambang Wijoyanto menuturkan ada 3 dugaan kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu. Salah satunya dugaan melanggar pasal 71 ayat 3. Bila hal itu terbukti, menurut Wakil Ketua KPK 2011-2015 ini, pasangan 01 dapat didiskualifikasi dari calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel. Ada dugaan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 3 Yunto pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dan pasal ini mempunyai sanksi yang sangat berat karena memang tindakannya juga pelanggaran yang sangat fundamental. Nah, itu sebabnya kami tadi juga mengusulkan akan menghadirkan beberapa ahli karena ini perlu pendalaman yang serius. Mudah-mudahan permohonan kami disetujui. Apa saja alat buktinya dan siapa saksinya, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan untuk melindungi proses yang sekarang sudah terjadi dan juga pihak-pihak yang kemungkinan akan kami ajukan. Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Anzar Ridani mengatakan pihaknya saat ini tengah mendalami laporan calon nomor urut 2 ke tingkat penegak hukum terpadu atau Gakumdu. Dalam waktu dekat, kasusnya akan diproses dan diplenokan. Apakah kasusnya terpenuhi atau tidak? Sudah kami terima ya verifikasi. Nah, kami nanti akan lakukan proses kajian awal atas laporan yang disampaikan oleh warga negara Indonesia yang dimaksud. Jadi apakah kemudian terpenuhi syarat formil maupun syarat materi laporannya. Syarat formil itu adalah terkait dengan identitas pelapor, kemudian identitas terlapor, lalu kemudian apakah laporan yang disampaikan, peristiwanya itu tidak melebihi tenggat waktu laporan yang disampaikan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan kesesuaian tanda tangan antara tanda tangan pelapor dengan KTP yang sudah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu. Nah, terkait dengan syarat materinya, kami nanti akan melakukan satu proses kajian terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihannya. Apakah betul yang disampaikan oleh pelapor tadi adalah merupakan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan, ya, khususnya pelanggaran pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan material, terkait dengan bukti-bukti yang disampaikan. Nah, bukti-bukti ini nanti akan kami lakukan satu proses ya, klasifikasi dan klarifikasi lebih lanjut kalau terpenuhi syarat formil maupun material pelaporan. Seperti diketahui, Pilkada Gubernur di Kalimantan Selatan hanya diikuti 2 pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 1 Sabirin Nur Muhyiddin dan pasangan nomor urut 2 Denny Indrayana Devriadi Darjat. Dari Banjarmasin, reporter Banua Post TV, Ayai melaporkan.